قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر آيات. قال أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزامت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تصابت أمتي سقطت من عين الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab daripada kasih sayang Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampulah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah kita laksanakan pada saat ini, yaitu melaksanakan salat fardu subuh sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjemaah. Kemudian daripada itu senantiasa juga kita berselawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena beliaulah, risau beliaulah, pengorbanan beliaulah yang begitu maksimal terhadap agama ini, sehingga hidayah ini Allah sebarkan kepada seluruh manusia, sampai kepada orang-orang yang benci kepada Islam sekalipun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Ini disebabkan karena risaunya, pengorbanannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih jumlahnya 124.000 ini adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan generasi biasa, tetapi generasi yang luar biasa. Walaupun dalam sejarah Islam disampaikan ulama kita, mereka-mereka ini adalah sebelum kenal Islam, orang-orang yang jauh daripada karakter-karakter akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tetapi begitu mereka mengenal Islam, diterpa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam, pengorbanan atas Islam, maka apa yang terjadi, hadirin yang mulia, Allah rubah keadaan mereka yang dulunya tidak berakhlak menjadi berakhlak yang sangat mulia, hadirin. Itulah sahabat. Sehingga ulama kita memberikan kesimpulan bahwa dalam diri-diri para sahabat ini memiliki sifat-sifat yang unggul, hadirin yang mulia. Sifat-sifat yang khusus. Walaupun karakter-karakter sahabat ini berbeda-beda. Ada perangainya yang lemah lembut seperti mana Abu Bakar radhiyallahu an. Ada yang tegas seperti mana Umar radhiyallahu an. Berbagai macam karakter-karakter pribadi mereka. Tetapi dengan persamaan 6 sifat yang mereka miliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridaan di dalam kehidupan para sahabat.
Apa sifat sahabat hadirin yang mulia? Yang pertama adalah yakin yang sempurna terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ulama kita katakan kalimat thayyibah ini adalah kalimat iman dan kalimat amal. La ilaha illallah adalah kalimat iman dan Muhammadur Rasulullah adalah kalimat amal. Maknanya adalah kalimat la ilaha illallah ini yang artinya tidak ada yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kita sembah selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada keyakinan kita selain kepada Allah, maka itu berarti iman kita lagi rusak hadirin. Iman kita lagi cacat. Sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita bagaimana supaya iman kita ini kembali ke hadapan Allah tidak dalam keadaan cacat hadirin. Bagaimana kita membawa iman kita ini hadir di hadapan Allah dengan sempurna 100% sebagaimana di alam roh hadirin. Ketika kita berada di alam roh, maka seluruh manusia ini dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Disampaikan kepada seluruh roh, orang-orang kafir juga, orang Majusi, Nasrani semua dikumpul di alam roh. Orang beriman, orang Islam semua hadir. Bahwa apakah aku ini benar-benar Tuhan kalian? Kurang lebih artinya itu pernyataan Allah kepada roh-roh hadirin. Maka serentaklah ulama, roh-roh ini menjawab qalu bala syahid. Betul. Persaksian kita sempurna kepada Allah taala. Tauhid kita di alam roh sempurna kepada Allah taala. Tetapi begitu kurang lebih 9 bulan 10 hari Allah Subhanahu wa taala mau menguji roh-roh tadi hadirin yang mulia. Iman kita ini mau diuji oleh Allah taala. Maka dilahirkanlah kita di atas permukaan bumi ini. Kita dilahirkan di atas permukaan bumi hadirin yang mulia untuk apa? Untuk diuji keimanan tadi, untuk diuji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini masih sempurna atau sudah cacat hadirin? Maka dalam kehidupan dunia inilah perjuangan iman hadirin. Inilah imtihan iman, ujian atas iman. Sehingga hadirin yang mulia, bagaimana supaya dalam ujian iman kita ini 60-70 tahun betul-betul kita usahakan iman kita tetap sempurna, yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat hadirin yang mulia. Sebab kalau cacat dalam iman, tidak ada maaf daripada Allah Ta'ala. Kalau dalam amal hadirin yang mulia ada cacat, ada kekurangan, maka itu terbuka lebar ampunan Allah, maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam iman ada kesyirikan di dalam iman kita, di dalam keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan berada selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan keluar lagi dari neraka yang mulia. Yang masuk ke dalam surga ini adalah orang yang sempurna imannya. Walaupun cacat amalnya, walaupun ada dosa kata ulama kita, maka melewati neraka, dibersihkan di dalam neraka. Seberapa dosa yang dia telah perbuat, maka dia akan dibersihkan dulu ke dalam neraka, tapi pada akhirnya juga akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga hadirin yang mulia. Sehingga orang yang terakhir kata ulama kita masuk ke dalam surga yang melewati neraka dulu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga yang luasnya 10 kali dunia hadirin. Ini orang yang paling terakhir kata ulama kita. Yang paling akhir masuk ke dalam surga yang lewat neraka.
Tetapi iman dengan syarat, iman dia tetap sempurna kepada Allah Ta'ala. Kalau iman kita cacat, maka kita akan berada di neraka selama-lamanya, hadirin. Tidak akan keluar lagi dari neraka. Maka inilah Rasulullah SAW menggembleng sahabat kurang lebih 13 tahun di periode Mekah, hanya mengusahakan iman. Belum ada perintah yang lain. Belum ada salat, perintah salat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, belum ada perintah-perintah yang lain, belum ada di periode Mekah. Hanya iman, mentauhidkan Allah, mengusahakan la ilaha illallah betul-betul ada di hati kita. Maka hari ini pun demikian. Bagaimana kita usaha atas iman kita? Bagaimana caranya adalah senantiasa membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bicarakan kebesaran Allah. Ketemu saudara-saudara Islam kita, bicara kebesaran Allah. Allah Khalik yang Maha Pencipta. Allah Malik yang Maha menguasai seluruh ciptaannya. Allah Razak yang Maha memberi rezeki kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Bahkan ada suatu kisah, hadirin yang mulia, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, maka ada satu umatnya Nabi Musa bertanya, bagaimana cara Allah SWT memberi rezeki kepada makhluknya. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, di depan dia ada sebongkah batu besar, maka dipukullah batu. Pukul itu batu di depan wahai Nabi Musa. Setelah dipukul, ada lapisan batu berikutnya lagi. Maka Allah perintah pukul lagi itu batu. Dipukul lagi, hadirin yang mulia. Di dalamnya lagi ada bongkahan batu lagi yang ketiga, 3 lapis batu. Kemudian disuruh lagi, diperintah lagi oleh Allah Ta'ala, pukul lagi itu batu. Maka dipukul lagi itu batu, hadirin yang mulia. Maka dengan kuasa Allah Ta'ala dari lapisan yang ketiga, kata ulama kita, keluarlah ulat bulu, hadirin yang mulia, yang sementara memakan dedaunan yang segar di mulutnya, hadirin yang mulia. Dengan mengingat, dengan bersikir kepada Allah SWT, Subhanallahi man yarani. Kurang lebih, hadirin yang mulia, panjang zikirnya. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa kepada saya. Hadirin yang mulia, walaupun dalam lapisan batu yang ketiga, Allah mampu memberi rezeki, memberi makanan kepada makhluk ciptaannya, hadirin yang mulia. Apalagi kata ulama kita, kita yang ada di luar batu, hadirin yang mulia. Maka kata ulama kita, sangat naif kita, sangat zalim kita kalau kita prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, hadirin yang mulia, kita mau latih keyakinan kita. Hari-hari kita bicara kebesaran Allah. Bicara kebesaran Allah. Zikir la ilaha illallah. Senantiasa kita juga zikirkan la ilaha illallah. Siapa yang senantiasa zikirkan la ilaha illallah setiap hari minimal 100 kali, maka dia akan tinggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum, hadirin yang mulia. Ketika dia meninggal dunia, dia akan dalam keadaan tersenyum, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW memberi jaminan, barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya iman ini dikuatkan dalam diri kita, hadirin yang mulia. Karena apa? Setan ini senantiasa berusaha merusak keyakinan kita, merusak iman kita. Lewat benda-benda setan akan rusak keyakinan kita.
lewat pandangan-pandangan kita, setan akan rusak keyakinan kita. Maka kita banyak doa kepada Allah Ta'ala. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Karena apa hadirin yang mulia? Hanya Allah yang maha segala-galanya, yang mampu daripada membentengi diri kita. Karena kalau diri kita tidak mampu membentengi diri sendiri, hadirin, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amal kita ini merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang mana dikatakan Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat amal. Maknanya kata ulama bahwa seluruh amal kita ini kita asaskan, sandarkan bagaimana cara Rasulullah SAW buat amal, hadirin. Dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan seperti mana salat, dalam salat bagaimana kita contoh Rasulullah SAW. Dalam salat ini contoh Nabi SAW, bagaimana salat beliau. Dalam riwayat tidak pernah salat jamaah, salat fardu beliau dilaksanakan tanpa berjemaah. Bahkan di akhir-akhir daripada kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, di akhir hidup beliau, dekat-dekat menjelang ajal beliau, maka apa yang terjadi, hadirin yang mulia? Rasulullah begitu susah payah berdiri mengambil air wudu, bahkan dibantu oleh sahabat untuk diberdirikan di dalam shaf salat, dan yang menjadi imam di saat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini salat beliau, salat fardu beliau tidak pernah beliau laksanakan tidak dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid atau musalla, hadirin. Maka kita sebagai umatnya beliau, sebagai pengikut beliau, bagaimana kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin, hadirin yang mulia, mendirikan namanya salat berjamaah. Karena Rasulullah SAW, hadirin yang mulia, hanya dua saja yang ditekankan, yang bisa diizinkan tidak dalam keadaan salat berjamaah. Hanya dua yang ada uzurnya. Yang pertama sakit, dan yang kedua adalah ketakutan, hadirin yang mulia. Dua saja uzur kata ulama kita. Ini yang dijelaskan dalam kitab. Selain daripada itu tidak ada alasan. Karena sibuk, karena ini, tidak ada alasan, hadirin yang mulia. Yang dua tadi, sakit dan ketakutan, itu saja yang ada ruksahnya, yang ada keringanan untuk tidak salat berjamaah. Sebab apa, hadirin yang mulia? Dengan kita menjaga salat berjamaah kita, Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang menjaga salat berjamaahnya selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula dari imam bertakbir, maka Allah SWT memberikan dua jaminan, dua kebebasan. Yang pertama, dibebaskan dari sifat munafik, dan yang kedua dibebaskan dari api neraka, hadirin. Dua kebebasan, dua jaminan. Berarti kalau kita sudah bebas dari siksaan api neraka, maka Masya Allah kita sudah berada di dalam surga, hadirin. Maka ini kita usahakan. Apalagi kalau sudah mampu bertahun-tahun, mampu kita jaga salat berjamaah kita 40 hari saja, hadirin yang mulia, kita berusaha jaga tidak tertinggal dari takbiratul ula. Ketika imam bertakbir Allahu Akbar, kita juga takbir di belakangnya. Jangan jadi masbuk, hadirin yang mulia. Sehingga kalau kita tidak bisa jaga takbiratul ula, maka berulang lagi dari awal. Mungkin sudah hari ke-39, kita sudah mau dapat hadiah tadi, bebas dari sifat munafik dan bebas dari api neraka. Begitu hari ke-39 mau masih atau hari 40, langsung jadi masbuk. Akhirnya jadi mulai awal lagi, mulai hitungnya. Mulai dari satu lagi, berhitung dari satu lagi. Maka kita berusaha jaga ini.
Dan hadirin yang mulia, bagaimana menghadirkan salat khusyuk wal khudu ini? Kata ulama kita adalah pertama senantiasa sampaikan ini salat. Kita jumpa saudara kita sampaikan pentingnya ini salat. Sehingga kalau kita terbiasa menyampaikan, mendakwakan pentingnya itu salat, maka yang paling pertama Allah perbaiki, Allah kuatkan kita menjaga salat adalah diri kita pribadi. Maka kita senantiasa sampaikan, jumpa saudara kita, dimanapun kita berada, di pasar, di kebun, di kantor, di sawah ladang, sampaikan ini, bagaimana pentingnya ini salat. Sehingga kita ada kekuatan untuk menjaga itu salat. Kemudian hadirin yang mulia, kita belajar menghadirkan sifat ihsan dalam salat. Apa itu sifat ihsan? Dalam salat kita seolah-olah melihat Allah ada di hadapan kita. Ketika kita takbir, seolah-olah kita lihat ada Allah di hadapan kita. Kalau belum mampu seperti itu, maka datangkan suatu keyakinan dalam diri kita ketika kita salat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat saya. Sehingga kita berusaha khusyuk. Kita tidak berani berbuat gerakan-gerakan yang bisa mengurangi pahala khusyuk di dalam salat kita, hadirin. Maka ini penting. Kemudian bagaimana juga kita perbaiki daripada istinja kita. Istinja kita mulai betulkan, wudu kita betulkan, kemudian gerakan-gerakan dalam salat kita betulkan, kita jaga, dan bacaan-bacaan dalam salat juga kita sempurnakan semua. Sehingga ini mudah untuk mendatangkan khusyuk, salat khusyuk wal khudu dalam salat kita ini. Dan berdoa kepada Allah agar supaya diberikan kepada kita salat yang khusyuk dan khudu. Hadirin yang mulia, sifat sahabat yang ketiga adalah ilmu dan zikir. Semangat sahabat untuk menuntut ilmu dan senantiasa tidak lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kata ulama, seperti padi, hadirin yang mulia. Semakin berisi, semakin menunduk. Padi kalau dia baru keluar bulirnya, maka dia tegak dulu, hadirin yang mulia. Congkak naik, tegak. Tapi semakin lama, semakin terisi padinya, bulirnya semakin terisi, sampai kalau dia betul-betul panen, menjelang panen, semakin merunduk, hadirin. Bahkan begitu ada angin yang lewat, sampai rebah sekalipun, hadirin. Semakin berisi. Maka kita dalam kehidupan kita seperti itu, kata ulama. Orang yang senantiasa semangat menuntut ilmu agama, tidak dibarengi dengan zikrullah, ingat kepada Allah, maka justru dia semakin sombong, hadirin. Kata ulama kita, semakin meremehkan orang lain, semakin merendahkan orang lain. Merasa yang paling benar, orang lain salah semua, hadirin yang mulia. Seperti itu kata ulama. Di apa sebab? Dia semakin menuntut ilmu agama, tapi tidak dibarengi dengan zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dan bagaimana kita senantiasa ada kasih sayang di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita ada berkasih sayang di antara satu Islam dengan Islam yang lain. Bagaimana agar supaya timbul kasih sayang, maka kita ada sifat memuliakan ulama. Munculkan sifat memuliakan ulama. Kemudian yang lebih tua kita hormati, hadirin yang mulia. Yang lebih tua umurnya daripada kita hormati. Dan yang lebih muda dengan kita sayangi, hadirin yang mulia. Dan yang sebaya dengan kita hargai. Maka akan datang kasih sayang. Ketika umat ini ada berkasih sayang, maka datanglah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, apabila umatku saling caci mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah SWT. Kalau umat ini tidak kasih sayang lagi, saling gontok-gontokan, saling
sikut menyikut dan lain sebagainya hadirin yang mulia, maka jatuhlah mereka, jatuhlah umat ini dari pandangan Allah. Tidak ditolong lagi oleh Allah Ta'ala umat ini hadirin. Ya mungkin itulah hari ini sebabnya, sehingga pertolongan Allah jauh daripada orang Islam hadirin yang mulia, disebabkan daripada kasih sayang ini jauh daripada kehidupan orang Islam hari ini. Maka kita berusaha memunculkan tadi, dan kita berdoa bagaimana supaya kita membawa dalam kehidupan kita ini akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak baginda Nabi, Masya Allah, dalam riwayat dijelaskan dalam kehidupan beliau ada satu orang Yahudi, orang buta, setiap hari disuapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuapi, Pak. Begitu sementara disuapi, maka keluar dari mulut orang Yahudi ini kata-kata kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau ikuti itu nama Muhammad, dia itu tukang sihir dan lain sebagainya. Berbagai macam tuduhan, fitnah dilontarkan oleh orang Yahudi tadi kepada baginda Nabi SAW. Sementara yang menyuapi ini adalah beliau hadirin yang mulia, baginda Nabi SAW. Maka dalam riwayat dijelaskan ulama, sampai berapa tahun kemudian, maka baginda Nabi SAW ini wafat hadirin yang mulia. Maka kebiasaan tadi yang memberi makan orang Yahudi ini dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi makan, menyuapi juga orang Yahudi tadi. Maka dia rasakan orang Yahudi ini kok pelayanannya beda katanya. Tidak seperti yang dulu-dulu. Kenapa hari ini pelayanannya ini secara menyuapnya ini tidak sama? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu sampaikan, yang dulu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa, yang melayani kamu beberapa lama itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu hadirin yang mulia, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu orang Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam dengan akhlak baginda Nabi SAW. Hanya dengan akhlak hadirin. Maka ini hadirin yang mulia, kalau akhlak kita sebarkan, maka insyaAllah ini akan pun terjadi di mana-mana, orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam hadirin. Dan bagaimana kita sandarkan daripada amal kita ini ikhlas karena Allah Ta'ala, hanya lillahi ta'ala, tidak ada tendensi di dalamnya. Kita beramal semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berbuat kebaikan kepada tetangga, membantu orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, semuanya itu disandarkan hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Kalau amal kita sandarkan karena Allah Ta'ala, maka bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz, wahai Muaz, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu, karena amal yang sedikit tapi dilandasi dengan ikhlas, maka sudah mencukupi hadirin. Maka penting kita hadirkan ikhlas ini. Bagaimana caranya? Di awal beramal kita periksa niat kita, sedang kita beramal periksa niat kita, dan selesai kita beramal kita periksa kembali niat kita dan banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sifat sahabat yang keenam adalah dakwah dan tabligh khuruj fi sabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh menyampaikan, khuruj fi sabilillah keluar di jalan Allah Ta'ala. Semangat sahabat berlomba-lomba keluar di jalan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun sahabat yang tinggal diam, yang tidak semangat keluar di jalan Allah Ta'ala, memperjuangkan agama, membawa ini agama. Seluruh sahabat berlomba-lomba, yang kecil, yang muda, laki, perempuan, semuanya semangatnya sama. Berlomba-lomba untuk keluar memperjuangkan agama. Sehingga hadirin yang mulia, dengan semangat mereka yang luar biasa seperti itu, maka Allah datangkan sifat-sifat mulia dalam diri-diri sahabat tadi. Sifat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sifat salat al-khusu' wal-khudu',
sifat ilmu ma'dzikir, sifat ikramul muslimin, dan sifat tashihun niat yang ikhlas disebabkan karena pengorbanan sahabiah kepada agama. Maka untuk itulah hadirin yang mulia, hari ini kita juga mau belajar menapak tilas mereka. Mereka ini orang biasa juga seperti kita. Semua juga ada kesibukan sama seperti kita. Ada yang bertani, ada sahabat juga yang bertani, yang berkebun, kebun kurma mereka. Banyak hadirin yang mulia. Berbagai macam, ada yang berdagang, berbagai macam kesibukan-kesibukan kehidupan mereka ini berbagai juga hadirin, macam-macam. Tapi hadirin yang mulia, semangat mereka untuk memperjuangkan agama ini yang nomor satu hadirin. Kesibukan keperluan dunia, pertanian, perkantoran, perdagangan, dan yang lain sebagainya, semuanya ini hanya dijadikan nomor dua oleh sahabat. Yang nomor satu ini adalah perjuangan atas agama hadirin yang mulia. Hari ini hadirin yang mulia, mohon maaf, saya juga seperti itu. Masih kita menomorsatukan keperluan-keperluan dunia di atas perjuangan agama hadirin. Maka inilah kata ulama, kita mau belajar balik sedikit demi sedikit seperti sahabat. Menomorsatukan perjuangan agama, menjunjung tinggi ini agama. Setelah itu baru keperluan dunia kita. Sehingga kita akan berkata, saya ini adalah hamba Allah, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan amanah dan tanggung jawab atas agama untuk menyebarkan agama ke seluruh dunia. Kebetulan sebagai petani, seperti itu bahasanya harusnya kata ulama kita. Jadi kita mau belajar hadirin. Maka untuk mencapai tahap seperti ini, bahasa seperti ini, maka kita diajak berkorban minimal 1/10 dalam kehidupan kita. Awal tahap pengorbanan. Maka itulah keluar setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari, seumur hidup 60-70 tahun, minimal keluar 4 bulan memperjuangkan agama. Hanya 1/10 saja Pak. Maka inilah hadirin yang mulia, rombongan kami ini mengambil nisab tahunan 1/10 dalam 1 tahun 360 hari, maka diambil 1/10-nya yaitu 36 hari. Maka ulama memberi bulatan 40 hari keluar seperti ini demi untuk mencapai tadi hadis tentang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari. Maka itulah hadirin yang mulia, dicukupkan, dibulatkan 40 hari. Maka kami ini, rombongan kami ini Pak, keluar 40 hari. Alhamdulillah ini berjalan masjid yang keempat. Dan pagi ini insyaAllah kami akan beralih ke masjid berikutnya, masjid yang kelima. Ya. Mungkin sekitar insyaAllah pada Jumat. Jadi kami masih ada Jumat di sini. Dan insyaAllah harapan kami juga, kami sangat senang orang tua kami di sini, Pak Imam dan jemaah masjid, orang tua kami yang lain, bagaimana supaya kita belajar keluar memperjuangkan agama. Bagus kalau mengikut sama rombongan kami, mungkin 3 hari di masjid sebelah di daerah Japin, tidak jauh dari sini. Kita di sana program 3 hari, jadi lebih bagus kalau Pak Imam dan jemaah masjid sama-sama bergabung di sana untuk mengenal lagi lebih detail lagi apa sebenarnya kegiatan khurus fisabilillah, kegiatan perjuangan agama ini, supaya kita mampu cerita sama saudara-saudara kita, tetangga kita yang lain, sehingga tidak ada lagi persepsi yang negatif-negatif di masyarakat, persepsi yang macam-macam di masyarakat. Tapi betul-betul perjuangan lillahi ta'ala. InsyaAllah kita siap Pak Di? InsyaAllah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kesalahan itu mutlak daripada diri pribadi saya yang sementara dalam keadaan belajar. Untuk sempurnanya majelis, marilah kita tutup dengan tak lupa juga kami pamit sebelumnya.
karena kami akan pindah habis Jumat. Kami minta banyak terima kasih sama orang tempatan, jamaah masjid, pengurus, Pak Imam, semua telah memberikan kepada kami fasilitas-fasilitas di masjid ini untuk dimanfaatkan selama kami 3 hari kurang lebih di sini. Mulai dari listriknya, banyaklah. Mungkin banyak kami mencas HP teman-teman, semuanya cas HP dan lain sebagainya. Tolong diikhlaskan, airnya juga demikian, kami telah banyak pakai listrik, kipas angin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan, kerelaan orang tempatan, jadi asbab tambah memberatkan nilai pahala amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon maaf Pak, karena kami ini dalam keadaan belajar, memperbaiki diri. Islah diri seperti begini, keluar begini adalah untuk memperbaiki diri. Jadi banyak kesalahan. Mungkin dari tutur kata, mulai dari pembicara awal sampai saat ini, atau dari adat istiadat kampung tidak seperti kami yang datang misalnya, dan gerak-gerik dan lain sebagainya. Kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berkorban untuk agama, maka akhlak-akhlak ini semakin dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikianlah kurang lebih, insyaallah kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdih, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi